Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, langsung saja kami dari kelompok 14 akan menyampaikan materi dari manajemen operasional klaster SDGs dan operasional berkelanjutan yang berjudul ESG, Sustainability, dan Operasional Modern. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Agus Pratiwi Sregar. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, masuk pembahasan pertama, yaitu tujuan pembahasan. Materi ini dibahas untuk menjelaskan mengapa kerangka kerja ESG dan Green Business kini menjadi keharusan strategis dalam manajemen operasional modern, serta mengidentifikasi risiko fatal jika perusahaan mengabaikannya. Selain itu, pembahasan ini bertujuan untuk merumuskan solusi taktis untuk hambatan implementasi di Indonesia, mempertegas kaitan metrik harian dengan variabel berkelanjutan, serta menjabarkan kontribusi nyata rantai produksi dalam mempercepat pencapaian target global SDGs 2030. Konsep utama dan terminologi industri. Yang pertama itu triple bottom line, yaitu teori akuntansi modern yang mengukur kesuksesan bisnis tidak hanya dari keuntungan atau profit, melainkan juga dampak terhadap manusia atau people dan kelestarian planet. Yang kedua ada ekonomi sirkular, yaitu model operasional yang merancang ulang proses produksi agar ramah lingkungan, di mana konsep sampah dieliminasi karena sisa output didesain untuk menjadi input kembali. Yang ketiga ada green financing, yaitu skema pendanaan atau pinjaman bank global yang hanya dialokasikan untuk proyek atau perusahaan yang memiliki skor kepatuhan ESG yang terbaik. Yang keempat ada greenwashing, yaitu praktik manipulasi informasi atau pencitraan hijau palsu oleh perusahaan untuk mengelabui publik seolah-olah operasional mereka ramah lingkungan. Kemudian ada adoption gap, yaitu jurang pemisah di Indonesia antara koperasi besar yang sudah patuh menerapkan ESG dengan skor UMKM yang masih tertinggal karena masalah modal. ESG yaitu pengertian ESG yaitu Environmental, Social, and Governance adalah standar kerja untuk mengukur kepedulian perusahaan terhadap limbah lingkungan, seperti pengelolaan limbah, hubungan sosial seperti kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta tata kelola manajemen untuk transparan dan patuh terhadap hukum. Semua aktivitas dan dampak non-keuangan ini kemudian dilaporkan secara terbuka kepada publik melalui dokumen resmi yang disebut Sustainability Reporting, yaitu laporan keberlanjutan untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan investor dan masyarakat. Apa hubungan metrik ESG dan visi sustainability? Sustainability atau keberlanjutan merupakan visi strategis makro jangka panjang, berfokus pada tujuan akhir peradaban dan dunia bisnis agar aktivitas hari ini tidak merusak kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan fungsional man to end, ESG adalah instrumen pengukurnya, sedangkan sustainability adalah target tujuannya. Tanpa pencatatan data ESG harian di lantai produksi, komitmen keberlanjutan koperasi hanya akan menjadi slogan kosong atau pencitraan palsu. Urgensi framework ESG bagi organisasi. Mengapa konsep ini sangat penting bagi perusahaan? Yang pertama yaitu akses modal global. Lembaga keuangan kini menjadi skor ESG sebagai masyarakat utama alokasi dana. Perusahaan yang hijau
mendapat suku bunga pinjaman murah melalui skema Green Bonds atau Sustainability Linked Loans. Perusahaan konvensional berisiko mengalami diskriminasi modal atau capital starvation. Yang kedua yaitu tekanan regulasi berlapis-lapis. Pemerintah aktif memperketat baku mutu lingkungan dan hak pekerja. Korporasi dalam rantai pasok global wajib patuh pada aturan ketat seperti Corporate Sustainability Due Directive atau disingkat dengan CSDDD di Eropa atau POJK di Indonesia. Yang ketiga, preferensi konsumen kontemporer. Generasi milenial dan Gen Z memiliki kesadaran ekologis tinggi. Mereka mengurangi produk secara ketat dan rela membayar harga premium untuk merek yang proses produksinya etis. Resiko jika perusahaan mengabaikan ESG. Apa dampaknya? Yang pertama, pada risiko hukum dan regulasi. Operasional tanpa sistem pengelolaan limbah seperti abai terhadap limbah B3 akan terkena denda finansial masif, gugatan hukum masyarakat, hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha secara permanen. Yang kedua, ada risiko finansial dan pasar modal. Tata kelola korup atau yang kedua ada finansial dan pasar modal. Yang kedua ada risiko pada finansial dan pasar modal. Tata kelola korup atau ekspoliasi kerja memicu penurunan rating kredit. Dampak nyatanya adalah aksi jual massal saham oleh investor yang meruntuhkan kapitalisasi pasar serta penolakan kredit oleh perbankan. Yang ketiga, risiko pada reputasi dan kehilangan pasar. Isu pelanggaran lingkungan atau kemanusiaan harian dapat menjadi viral dalam hitungan jam di media sosial. Akibat dan aksi boikot produk oleh konsumen dan pemutusan kontrak kerja sama sepihak oleh mitra bisnis internasional. Kemudian kita lanjut ke realita dan tren implementasi di Indonesia. Dan tren penerapan ESG di Indonesia saat ini berada dalam fase transisi dari kesadaran sukarela menjadi kewajiban hukum. Gerakan ini dipicu oleh aturan POJK nomor 51 tahun 2017 yang mewajibkan perusahaan publik merilis laporan keberlanjutan setiap tahunnya. Untuk menanggapi hal itu, Bursa Efek Indonesia atau BEI juga menyediakan indeks saham hijau seperti IDX ESG Leader untuk menyaring emiten ramah lingkungan bagi investor global. Namun, masih ada jurang pemisah yang lebar. Koperasi besar dan BUMN umumnya sudah patuh dengan laporan yang baik, sedangkan sektor UMKM masih tertinggal karena keterbatasan modal dan fokus pada arus kas jangka panjang. Kemudian kita masuk kepada hambatan implementasi dan alternatif solusinya. Yang pertama, ada hambatan biaya investasi awal yang sangat tinggi. Solusi yang kami berikan atau menurut kami kelompok 14 yaitu terapkan strategi phased implementation atau transisi bertahap dimulai dari area operasional dengan ROI tercepat seperti lampu LED pabrik serta mengajukan green loan subsidi ke bank BUMN. Kemudian ada hambatan keterbatasan konvensional keahlian SDM internal. Solusinya ialah investasi pada internal capacity building lewat program pelatihan bersertifikat resmi dan membentuk gugus tugas lintas divisi atau cross-functional ESG task force didampingi konsultan. Selanjutnya yaitu studi kasus nyata dari PT Unilever Indonesia Terbuka. Unilever Kompas
acuan nyata dalam menyatukan mutu operasional dengan prinsip keberlanjutan melalui 3 dimensi utama. Yang pertama yaitu dimensi lingkungan atau environmental, menargetkan kemasan produk 100% ramah lingkungan, dapat didaur ulang dan dikomposkan. Mengelola sistem reversi logistik dengan membina lebih dari 4.000 bank sampah untuk mengelola limbah plastik menjadi botol daur ulang. Menegakkan kebijakan sustainability sourcing atau pengadaan hijau dengan mewajibkan 100% pasokan minyak kelapa sawit atau CPO bersertifikasi RSPO atau bebas deforestasi. Yang kedua yaitu dimensi sosial, konsisten mempertahankan standar keselamatan kerja ketat hingga mencapai rekor zero atau nol kecelakaan kerja di lantai produksi pabrik. Menjalankan kemitraan etis dengan puluhan ribu petani lokal kedelai hitam Malika atau Bango sebagai pembeli utama dengan jaminan harga yang adil. Yang ketiga yaitu dimensi tata kelola atau governance, menjamin transparansi dengan merilis laporan keberlanjutan atau sustainability report terpisah yang patuh dengan standar tertinggi dunia dan diaudit oleh pihak ketiga independen. Menerapkan kebijakan Code of Business Practices yang sangat ketat untuk menolak segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam tender dengan pihak ketiga. Jadi kesimpulannya adalah integrasi ESG atau bisnis hijau dan manajemen operasional berkelanjutan saat ini menjadi keharusan strategis demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Penerapan prinsip ini secara taktis di lapangan efektif memitigasi risiko hukum, finansial, dan reputasi, sekaligus mencegah praktik greenwashing, melakukan transformasi menuju ekonomi sirkular dan teknologi industri. Operasional perusahaan secara nyata berkontribusi pada pencapaian target SDGs 2030 sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan PT Unilever Indonesia. Baiklah, sampai di sini presentasi kami dari kelompok 14. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.